Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Huriatunisa dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 1907994 dari kelas 5A. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tafsir ayat akidah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pendapat para mufasir mengenai Quran Surat Ibrahim dan Quran Surat Al-Hasyr. Quran Surat Ibrahim ayat 21 sampai dengan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullu hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahu kufra wa ahallu qaumahum baral bawar. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24-28 ini ada beberapa pendapat para mufasir mengenai ayat tersebut. Yang pertama, menurut Fakhir Al-Addin Al-Razi, gugusan ayat tersebut merupakan penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai keadaan orang-orang yang hakikatnya menderita dan orang yang hakikatnya bahagia, dengan menyebutkan perumpamaan, dan di dalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan diumpamakannya kalimat baik dan dengan pohon terbaik yang memiliki 4 sifat, yaitu baik pemandangannya, baik baunya, baik kelezatan buahnya, dan manfaat atau khasiatnya. Kemudian selain itu dijelaskan pula mengenai kebodohan beberapa kalangan manusia yang tidak mengenal Allah Ta'ala dengan perumpamaan seperti pohon yang buruk. Setelah itu Allah menggambarkan akan kemuliaan-kemuliaan dan balasan-balasan bagi orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalhah, Ad-Dokhah, Sa'id bin Zubair, Ikrimah, Mujahid, dan mufasir lainnya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan amsal atau perumpamaan, amal, perbuatan, perkataan yang baik, dan amal yang soleh. Orang mukmin dan orang mukmin itu bagaikan pohon kurma. Amal baik orang mukmin itu senantiasa diangkat baginya pada setiap saat, setiap kesempatan, dan pada setiap pagi ataupun petang. Perumpamaan bagai pohon kurma tersebut terdapat juga pada hadis yang menguatkan ayat tersebut. Nah, sedangkan menurut Al-Maraghi, ayat tersebut mengumpamakan bahwasannya kalimat yang baik itu adalah kalimat thayyibah, dan pohon yang baik itu adalah pohon kurma, karena pohon kurma itu memiliki akar yang kokoh dan dahannya yang menjulang tinggi.
dan berubah pada setiap musimnya. Kemudian dibandingkan dengan kalimat yang buruk dan pohon yang buruk, kalimat yang buruk itu adalah kalimat khotbithah atau kalimat atau ucapan yang buruk atau tidak berguna, atau diibaratkan seperti pohon hanzal yang buahnya pahit dan memiliki akar-akar yang telah tercabut sehingga tidak dapat berdiri tegak. Nah, itu beberapa pendapat para mufasir mengenai Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 28. Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'atan mutasadi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wa syahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallazi khaliqul bari'ul musawwirul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Pendapat para mufasir mengenai Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 ini ada beberapa penafsiran. Yang pertama, tafsir Quraisy Shihab di bukunya yang diterbitkan pada 2001. Yakni menjelaskan jika kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung-gunung yang kokoh, niscaya kamu akan melihat gunung itu tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permisalan-permisalan itu kami perkenalkan kepada manusia agar mereka mau memikirkan akibat hal ihwal urusan mereka. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Dia semata. Dia Maha mengetahui segala yang tampak dan yang tidak tampak, serta Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia adalah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, pemilik segala sesuatu yang sebenarnya. Dia Maha Suci dari segala kekurangan dan terbebaskan dari segala sesuatu yang tidak pantas. Selamat dari kekurangan, yang menguatkan utusan-utusannya dengan suatu mukjizat, yang menguasainya segala sesuatu, Maha Perkasa hingga tidak ada yang mampu mengalahkannya, yang Maha Agung dan dalam kekuatan dan kekuasaannya, yang Maha Agung dan terhindar dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi keindahan dan keperkasaannya. Allah Maha Suci dan Maha Tinggi dari segala sesuatu yang mereka sekutukannya. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya, yang mewujudkan dalam keadaan terbebas dari ketidakberaturan dan memberinya bentuk sesuai dengan kehendaknya. Dia yang memiliki asma al-husna atau nama-nama yang terbaik. Dia tersucikan dari segala sesuatu yang tidak pantas dan yang ada di langit dan di bumi. Maha Perkasa yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun, Maha Bijaksana dalam mengatur dan membuat syariat.
Sedangkan menurut tafsir Kemenag pada tahun 2021, dalam ayat ini diterangkan bahwa seandainya gunung-gunung itu diberi akal, pikiran, dan perasaan yang seperti yang telah dianugerahkan kepada manusia, kemudian diturunkan Al-Quran kepadanya, tentulah gunung-gunung itu akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan hancur lebur karena takut kepadanya. Akan tetapi Al-Quran itu bukan untuk gunung, melainkan untuk manusia. Sungguh indah fenomena ini membandingkan manusia yang kecil dan lemah dengan gunung yang begitu besar, tinggi dan keras. Dikatakan bahwa gunung-gunung itu akan tunduk di hadapan Allah dan akan hancur karena rasa takut. Ayat ini merupakan suatu peringatan kepada manusia yang tidak mau menggunakan akal, pikiran, dan perasaan yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Mereka lebih banyak terpengaruh oleh hawa nafsu dan kesenangan hidup di dunia, sehingga menutup akal pikiran mereka karena takut kehilangan pengaruh dan kedudukannya. Maka karena tidak mau mengikuti kebenaran, maka betapa tingginya nilai Al-Quran sehingga tidak ada makhluk Allah yang dapat memahami dengan baik maksud dan tujuan untuk memahaminya. Untuk memahaminya tersendiri harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di antara lain ilmu yang memadai, menggunakan akal pikiran, membersihkan hati nurani, dan niat yang setulus-tulusnya. Nah, itu pendapat para mufasir mengenai Quran surat Al-Hasyr ayat 21-24. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pendapat para mufasir mengenai dua surat dalam Al-Quran ini, yaitu Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan 28 dan Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.